Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan kekayaan intelektual dalam pengembangan perangkat lunak dan konten digital. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Atifah Rezi sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya M. Fajrul Ulama sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Dian Tami sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nur Aminah Sabitri sebagai pemateri. Kekayaan intelektual adalah hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau organisasi atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual atau hasil pemikiran manusia. Dalam dunia teknologi informasi, kekayaan intelektual sangat penting karena banyak karya digital yang dihasilkan, seperti program komputer, aplikasi, website, serta berbagai konten digital. Salah satu bentuk perlindungan dalam kekayaan intelektual adalah hak cipta pada perangkat lunak. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap kode program, struktur software, dokumentasi, dan tampilan antarmuka aplikasi. Selain itu, pengguna software juga diatur melalui lisensi perangkat lunak, seperti lisensi open source yang memungkinkan pengguna memodifikasi kode sumber, dan lisensi Dalam pengembangan perangkat lunak, profesi IT harus siap mematuhi prinsip etika dan hukum. Salah satu teori etika yang relevan adalah deontologi, yaitu prinsip yang menekan bahwa seseorang harus mematuhi aturan dan kewajiban moral yang berlaku. Dalam konteks pengembangan software, hal ini berarti pengembang harus menghormati hak cipta, mematuhi lisensi software, dan tidak melakukan plagiarisme kode di Indonesia. Pelindungan terhadap kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa program komputer termasuk karya yang dilindungi hak cipta. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE) yang mengatur aktivitas dalam ruang digital. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya melindungi hak para pencipta karya digital serta mencegah penyalahgunaan karya di dunia teknologi. Guys, kita mau pakai software apa buat proyek ini? Kita download aja gratis dari internet. Gimana? Gratis atau bajakan? Ya nggak apa-apa, yang penting bisa dipakai. Itu berbahaya, bisa kena virus, dan juga bisa melanggar hukum. Iya, lebih baik pakai yang legal atau open source. Kalian tahu nggak sih kalau kasus pembajakan di Indonesia itu cukup tinggi? Betul, banyak orang pakai software seperti sistem operasi tanpa lisensi resmi. Bahkan pernah ada kasus perusahaan dituntut karena pakai software ilegal. Serius, ini sampai ke pengadilan. Iya, serius. Mereka sampai harus bayar denda. Dampaknya juga besar loh, merugikan perusahaan dan beresiko keamanan. Salah satu contoh kasus nyata yang sering terjadi di Indonesia adalah pembajakan software Microsoft. Menurut laporan dari Business Alliance, tingkat penggunaan software bajakan di Indonesia pernah mencapai lebih dari 80%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna software menggunakan software tanpa lisensi resmi.
Contoh yang sering terjadi adalah penggunaan Microsoft Windows atau Microsoft Office versi bajakan yang biasanya diunduh secara gratis. Contoh yang sering terjadi adalah penggunaan Microsoft Windows atau Microsoft Office versi bajakan yang biasanya diunduh secara gratis dari internet atau menggunakan crack agar bisa digunakan tanpa membayar. Masalah ini bukan hanya terjadi pada individu, tetapi juga pada perusahaan. Beberapa perusahaan diketahui menggunakan software ilegal untuk menghemat biaya operasional. Kasus ini bahkan pernah dibawa ke pengadilan, salah satunya yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39 PDT G 2001 PNJKT PST di mana Microsoft menggugat perusahaan yang menggunakan software tanpa lisensi. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta dan perusahaan tersebut diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Microsoft. Pihak yang terlibat dalam kasus ini yaitu meliputi penggunaan software bajakan, distributor atau penyedia software ilegal, perusahaan pengembang seperti Microsoft. Nah, dari itu, dampak dari pembajakan software ini cukup besar. Antara lain, yang pertama yaitu kerugian finansial bagi perusahaan pengembang, menurunnya motivasi untuk berinovasi. Yang ketiga yaitu ada resiko keamanan karena software bajakan sering mengandung virus atau malware. Dari sudut pandang etika, penggunaan software bajakan merupakan tindakan yang tidak etis karena melanggar hak cipta dan tidak menghargai hasil kerja pengembang. Tindakan ini juga menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya menghargai karya orang lain dalam dunia digital. Dari sisi hukum, tindakan ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana pengguna atau distribusi software tanpa izin dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman pidana berupa penjara, denda dalam jumlah besar. Selain itu, perusahaan yang terbukti menggunakan software ilegal dapat dikenakan kurungan hukum oleh pemilik hak cipta. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk mulai beralih ke software resmi berlisensi atau menggunakan software and open source yang legal. Dengan begitu, kita tidak hanya terhindar dari masalah hukum, tetapi juga ikut mendukung perkembangan industri teknologi secara sehat. Kalau kita ambil kode dari internet, bisa cepat selesai. Ardi, kamu ngapain? Itu bukan kode kita. Iya, itu namanya plagiarisme. Tapi aku pengen kita cepat selesai. Banyak aplikasi di Play Store dihapus karena menyalin kode orang lain. Pengembangnya bisa kehilangan reputasi. Bahkan bisa dituntut secara hukum. Maaf ya teman-teman, aku salah. Lebih baik jujur daripada curang di. Kita ulang saja pakai kode sendiri. Ya, atau gunakan open source yang legal. Selain pembajakan software, pelanggaran ini yang sering terjadi adalah plagiarisme kode dalam pengembangan aplikasi, terutama pada aplikasi mobile. Kasus ini sering ditemukan di platform seperti Google Play Store, di mana terjadi aplikasi yang menyalin kode atau meniru aplikasi lain tanpa izin dari pengembang aslinya. Sebagai contoh, ada aplikasi yang meniru aplikasi populer, baik dari segi fitur, tampilan, maupun berbagai kode program, lalu dipublikasikan kembali dengan nama yang berbeda. Hal ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak jujur, seperti memperoleh banyak pengguna atau mendapatkan penghasilan dari iklan. Pihak yang terlibat dalam kasus ini meliputi pengembang yang melakukan plagiarisme, pengembang asli sebagai pemilik karya, platform distribusi seperti Google Play Store. Platform seperti Google Play Store biasanya memiliki sistem untuk mendeteksi pelanggaran ini. Dan jika terbukti, aplikasi tersebut akan dihapus atau diblokir. Dampak dari plagiarisme kode antara lain kerugian bagi pengembang aslinya, menurutnya kepercayaan pengguna, rusaknya reputasi pengembang yang melakukan pelanggaran. Plagiarisme kode merupakan tindakan yang tidak etis karena tidak menghargai karya dan usaha orang lain. Dalam dunia profesional, tindakan ini dapat merusak reputasi seseorang sebagai developer karena dianggap tidak jujur dan tidak memiliki integritas.
Selain itu, plagiarisme juga dapat melanggar aturan lisensi software, terutama jika kode yang digunakan memiliki lisensi tertentu yang mengatur penggunaannya. Dari sisi hukum, jika plagiarisme tersebut terbukti melanggar hak cipta, maka pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain sanksi hukum, terdapat juga sanksi dari platform seperti penghapusan aplikasi dari Google Play Store, memblokir akun developer. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengembang untuk menulis kode sendiri atau jika menggunakan kode orang lain, harus mencantumkan sumber dan mengikuti lisensi yang berlaku. Dengan begitu, kita dapat menjaga etik dan profesionalisme dalam dunia pengembangan software. Dalam pengembangan perangkat lunak, seorang profesional di bidang teknologi informasi tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus mematuhi prinsip etika dan hukum yang berlaku. Salah satu teori etika yang relevan adalah deontologi, yaitu prinsip yang menekankan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan norma yang berlaku, tanpa melihat keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, seseorang pengembang software harus tetap jujur dan tidak melanggar aturan, seperti tidak menyalin karya orang lain tanpa izin. Selain itu, terdapat juga prinsip tanggung jawab profesional, di mana seorang programmer atau developer harus bertanggung jawab atas karya yang dibuatnya dan memastikan bahwa karyanya tidak melanggar hak orang lain. Dalam praktiknya, etika ini diwujudkan dalam beberapa tindakan, seperti menghormati hak cipta orang lain, tidak menggunakan software ilegal, mematuhi lisensi software, dan tidak melakukan plagiarisme kode. Dalam sisi hukum, di Indonesia perlindungan terhadap kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu tentang hak cipta. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa program komputer termasuk karya yang dilindungi, sehingga tidak boleh digunakan, diperbanyak, atau disebarluaskan tanpa izin dari pemiliknya. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur aktivitas dalam dunia digital, termasuk pelanggaran yang terjadi di internet. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah bertujuan untuk melindungi hak para pencipta, mencegah penyalahgunaan karya digital, serta menciptakan lingkungan teknologi yang adil dan aman. Demikian presentasi kami mengenai kekayaan intelektual dalam pengembangan perangkat lunak dan konten digital. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya menghargai karya digital serta menerapkan etika dalam dunia teknologi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.